Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, podcast PCNU dimanapun berada. Kembali lagi di acara kita dalam obrolan santai seputar isu-isu aktual tentunya, khususnya yang ada di Republik Indonesia dan wabil khusus lagi di Kabupaten Demak. Nah, untuk para pemirsa podcast PCNU, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk bisa mengetahui hasil-hasil update informasi yang terbaru. Nah, pada kesempatan siang hari ini, hari Senin 22 Januari 2024, kita akan ngobrol kaitannya dengan seputar netralitas ASN khususnya di Kabupaten Demak. Nah, pada kesempatan siang hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa di jadwal tengah-tengah kesibukannya masih menyempatkan waktu di tengah-tengah kita. Kita sapa dulu narasumber kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi Pak Ki. Ya. Kemarin di podcast sebelah, sekarang di podcast PCNU. Itu dengan tema yang berbeda tentunya. Gimana kabarnya Pak Ki? Alhamdulillah baik-baik. Boleh tahu sedikit kegiatannya di awal pekan ini? Di awal pekan ini kebanyakan kita adakan evaluasi. Karena evaluasi ini kan sangat penting sekali. Jadi ibarat evaluasi di tahun 2023 itu seperti apa, dan nanti kita harus melangkah seperti apa. Karena dari evaluasi ini kegiatan yang kemarin adalah kalau menurut saya ini guru untuk kita semua, untuk perbaikan ke depan agar lebih baik lagi. Gitu. Nah, pemirsa podcast kita, Pak Ki ini adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Demak, di mana ini menjadi apa ya Pak, istilahnya jabatan paling tinggi di ASN kan gitu Pak ya. Nah, kali ini karena kita tahun 2024 kebetulan kalau tidak salah sekitar 30 hari lagi ya. Apa tanggal 14 Februari. Kurang ya. Sudah hitungan hari ya. Nah, ini Indonesia kan punya gawe nasional, yaitu adanya pilihan pilkada, ya pilihan tanggal 14 dan tadi malam juga Pileg dan Pilpres. Ya, Pileg dan Pilpres. Ya, pilkada November ya, sorry. Ya, Pileg dan Pilpres, dan tadi malam kayaknya kalau tidak salah ada debat wakil presiden keempat. Iya, nah, bicara itu tentunya kita tidak bisa kaitannya dengan netralitas ASN karena salah satu temuan-temuan Bawaslu di tingkat apapun, baik di tingkat pusat, di tingkatan provinsi, di tingkat kabupaten, ada saja. Itu bukan berarti bukan umum, tapi ada satu kasuistik. Ada yang kemudian ASN ini ingin ya bahasanya ada yang nyolong-nyolong, terus kemudian ada yang kemudian secara tidak langsung ikut, paling tidak ada yang di medsosnya like dan seterusnya. Nah, kita pengen tahu di Kabupaten Demak sendiri khususnya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara netralitas ASN dalam Pileg dan Pilpres dan mungkin dan pileg-pileg yang lain atau pilkada dan seterusnya, seperti apa Pak di secara umum di Kabupaten Demak khususnya? Gini, untuk di Kabupaten Demak, jadi ini juga sudah sering kali disampaikan oleh Bupati. Jadi ASN itu harus netral, Ini juga disampaikan juga Kemenpan juga, kemudian di aturan-aturan di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN di situ jelas sudah termaktub bahwa pegawai negeri sipil ASN ini wajib netralitas. Karena apa ini? Kalau nggak netral, ini kita tidak bisa melayani masyarakat dengan baik. Nah, di mana netral ini pada prinsipnya ini jelas tidak berpihak. Kemudian juga bebas dari pengaruh dan lain-lainnya. Artinya dengan adanya netral diharapkan ASN ini bisa profesional dalam melayani masyarakat. Contoh misalkan, saya memilih si A, secara otomatis nanti ada yang datang, yang notabene si B mungkin. Nah, pasti kan karena terpengaruh dan tidak netral, kita kan kadang akan mempersulit ataupun apa. Lah inilah yang tidak kita harapkan sebetulnya, Mas. Nah, inilah jadi kita mengharapkan, malah tidak hanya mengharapkan, ini mengharuskan bahwa ASN di Kabupaten Demak khususnya ini betul-betul dijaga netralitasnya. Untuk Pileg dan Pilpres ataupun yang lain, barangkali ada regulasi khusus spesifik di Kabupaten Demak. Kalau kita bicara memang
Kemenpan dan seterusnya. Tapi di Demak sendiri Bupati sudah mengeluarkan ketegasannya bahwa jika ASN tidak netral maka ada konsekuensi yang harus ditanggung. Ya, kemarin ada juga surat dari saya sendiri. Ini kepada Kades dan juga kepada perangkat juga, karena di aturan juga sudah ada. Kemudian juga sudah kita keluarkan surat bahwa perangkat pun ini dan kepala desa juga harus netral, karena di aturan yang atas juga itu, dan kita mengharuskan bahwa pejabat ASN maupun kepala desa dan perangkat juga ini harus netral. Dan kalau tidak netral ya ada konsekuensinya, ada sanksinya gitu. Nah, begini, tadi Pak Ki kan menggunakan istilah kata diksi netral gitu ya, karena memang kita wajib netral. Nah, sebenarnya makna netral itu yang bagaimana sebenarnya? Jadi sudah sedikit disampaikan. Ya, yang jelas makna netral yang tadi saya sampaikan ya, yang jelas prinsipnya ini kita tidak berpihak pada salah satunya, misalkan mungkin pada salah satu calon legislatif ataupun salah satu calon presiden dan lain-lainnya, dan juga kita tidak terpengaruh ataupun tidak bisa dipengaruhi oleh calon-calon tersebut. Jadi diri kita itu betul-betul netral. Dengan adanya kenetralan yang tadi saya sampaikan, kita lebih enjoy dalam melayani masyarakat karena tidak ada keberpihakan pada salah satu itu. Nah, ini bicara kaitannya dengan tadi juga sudah kita singgung masalah konsekuensi. Karena memang kalau kita ada yang bandel, namanya ribuan ASN yang di Demak. Kalau saya tidak salah itu di bawah naungan dinas pendidikan aja ada 7.000 kan gitu ASN. Nah, kalau boleh tahu Pak Ki, berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, ada enggak kemudian ASN di Kabupaten Demak, kita refleksi sebentar, ada enggak temuan-temuan ASN di Demak yang kemudian mendapatkan konsekuensi yang harus dia terima? Sebelum-sebelumnya misalnya, ini kan belum terjadi, belum terjadi. Konsekuensinya kadang juga ada sanksi moral. Kemudian kita juga ada beberapa mungkin yang dulu dipanggil Bawaslu untuk diminta keterangan. Kemudian juga ada yang dipanggil oleh inspektorat juga selaku APIP. Itulah sanksi-sanksinya. Cuman kalau sanksi disiplin berat sih belum ada sampai sekarang. Belum ada. Dan semoga tidak ada. Karena itu betul-betul netral kan. Kalau sudah disiplin berat, berarti betul-betul badannya, dirinya jelas untuk salah satu kan. Ini kebetulan tidak ada sampai sekarang. Belum ada sampai sekarang. Semoga nggak ada. Iya. Jadi kalau kita, kemudian kalau kita pengen tahu, biar ini sebagai podcast PCNU Demak, pemirsa bisa tahu itu sebenarnya konsekuensi yang diterima dari disiplin kemudian yang paling ringan sampai terberat itu apa kira-kira, dan bisa enggak diberikan salah satu contohnya, yang ringan seperti apa, yang berat sampai apa, yang sedang seperti apa contohnya misalnya? Ini sebetulnya yang lebih tahu kan dari dari PKPP sebetulnya. Gitu. Ada yang disiplin agak berat ya, mungkin dia kadang yang ringan, dia kadang dipindah dari OPD yang bersangkutan. Kemudian juga ada yang ditunda kenaikan pangkatnya juga ada. Itu berat itu ya. Ada juga yang mungkin selama 2 tahun dia tidak bisa tidak bisa mengajukan gaji berkala ataupun apa. Lah itulah sanksi-sanksinya yang sudah kita lakukan. Tapi ini tidak untuk yang netralitas, tapi untuk yang lain. Ini ada beberapa sanksi yang tadi saya sampaikan itu. Nah, bisa enggak Pak Ki, misalnya contohnya yang supaya kita menjadi warning buat ASN di Demak khususnya, itu kita hal-hal yang tidak boleh kita lakukan dalam ini tuh apa kira-kira? Nah, ini kita kadang-kala yang tidak sengaja ya. Kadang-kala kalau kita setelah habis acara kita ada foto ya. Itulah betul ya. Kendalikan jari kita. Kadang ada yang spontanitas. Kendalikan jari kita. Ini kan sudah ada sudah ada model saat foto itu dari pose foto yang dilarang gitu ya. Yang dilarang dan yang diperbolehkan.
Nah, misalkan yang diperbolehkan foto semangat, kemudian juga foto semangat itu seperti ini itu ya. Iya, semangat itu menggenggam. Menggenggam gitu ya. Tidak boleh 1 atau 2 atau 3. Nggak boleh. Ada yang di dada seperti ini ya. Itu yang diperbolehkan. Kalau yang main jari nggak boleh. Sensitif gitu. Ya, ini sangat sensitif. Kadang-kala kita kan tidak menyadari ya, saking enjoy-nya ya. Kadang kita foto, kadang kilaf dengan modelnya yang kemarin ya. Ada yang model kayak seperti itulah. Dia tidak harus tak terangkan di sini, nanti saya malah dikira nggak netral. Iya, ini kan kita bicara biar anas benar. Nah, begini, kalau sebenarnya ASN ketika ada sesuatu yang dilakukan terus kemudian dianggap atau patut diduga melanggar, itu sebenarnya kewenangan di Pemda ataukah Bawaslu sebenarnya? Sebetulnya kemarin itu kita juga berhubungan berkoordinasi dengan Bawaslu. Kalau ada apa-apa hal itu coba pemerintah daerah dalam hal ini saya dilapori dulu. Biar nanti kita bina di inspektorat. Ya, intinya dia maunya seperti apa? Intinya kan gitu. Kalau dia mau tetap melanggar ya silakan, tapi resiko nanti ditanggung sendiri. Kalau bisa kita peringatkan, sudah stop jangan model seperti itu, ya akan kita pantau si ASN itu bisa stop atau tidak. Nah gitu Mas. Sudah kita lakukan. Artinya istilahnya semacam deteksi dini gitu ya, supaya bahwa yang dilakukan itu memang kalau sudah benar mau dilakukan berarti harus siap resiko yang ditanggung gitu ya. Artinya bahwa semua ASN itu kan ibarat saudara saya, mitra saya, sebisa mungkin kan keluarga dulu. Keluarga saya, artinya kan kita peringatkan dulu. Kamu jangan gini. Tapi kok kalau masih bandel ya silahkan, nanti ditanggung sendiri. Artinya ini ada hukum yang nanti akan kita jalankan. Berarti itu untuk melakukan proses itu di Demak sendiri ada yang inspektorat itu ya? Ada inspektorat juga yang melakukan klarifikasi. Mintai keterangan dari seterusnya gitu. Kalau boleh tahu Pak Ki, di ASN di Demak itu apalagi yang tambah P3K ini secara kuantitas berapa Pak Ki? Karena harus mengendalikan ribuan orang, itu dinas pendidikan aja saya tahu 7.000 kalau tidak salah guru-gurunya. Lumayan. Ini kalau Demak mungkin ada berapa ribu, ada sekitar 20-an. Iya, sekitar itu. Lumayan banyak. Dan ini harus kita sinergi bareng-bareng, jangan sampai ini pada jalan sendiri-sendiri. Istilahnya satu komando gitu kalau bisa. Nah, Pak Ki, ini kan tadi ribuan ya. Cara bagaimana kemudian Pak Ki selalu Sikda, pimpinan tertinggi ASN, itu untuk supaya keluarga terus kemudian tadi mitra dan seterusnya tidak nakal, itu gimana caranya Pak Ki? Karena ribuan orang itu kan susah juga, mulai dari level apalagi tadi jenengan menyampaikan ada perangkat, ada Pak Kepala Desa dan seterusnya. Ya, kalau di Demak kan termasuk di lain kabupaten masing-masing kan sudah mempunyai OPD. OPD yang mengurusi tentang guru, mungkin ya di Dikbud, ya kita mendapat laporan dari situ. Dan kalau tidak ada laporan ya kita yang minta laporan. Kok adem ayem ki, kok sepertinya kok nggak ada masalah ini. Ini pasti ada masalah apa ini kan, kepala gitu. Nah, kita yang sering gitu. Kalau nggak gitu, mungkin selaku pribadi dan juga Ibu Bupati sering juga, kita kadang sidak ke lokasi-lokasi terutama yang ke pelayanan. Misalkan untuk sekarang ini ada di kesehatan, mungkin ada pin polio, saya, kemudian juga istri, juga Ibu Bupati itu sering sidak. Sudah baguskah pelayanan yang disampaikan oleh teman-teman ASN atau belum? Nah, ini yang harus kita perbaiki. Dalam arti cara pribadi saya gak ingin asal Bapak senang. Itulah. Yang penting kinerja yang baik dan itu betul-betul baik. Tidak hanya tampak di muka saja ya, di belakang pun harus baik gitu Mas. Caranya mengawasi seperti itu. Kita juga ada perangkat OPD dan kita juga banyak laporan-laporan dari masyarakat juga banyak. Makanya ada span lapor, kemudian juga ada lapor bupati dan lain-lain. Itulah yang kita gunakan untuk mengontrol ASN yang ada di Kabupaten Demak. Dari
kanal yang sudah dibuka oleh Pemda kaitannya dengan span lapor dan seterusnya. Ada enggak yang nyinggung-nyinggung sedikit mengenai ASN itu kok malah enggak netral dan kades atau perangkat itu ada enggak sejauh ini, Pak? Sejauh ini belum ada dan muka tidak ada. Kalau yang laporan-laporan yang lain sih banyak. Tapi alhamdulillah untuk span lapor Demak ini termasuk yang tercepat dalam menjawab dan menindaklanjuti. Respon gitu ya, responnya gitu ya. Ya, provinsi ini. Kita bisa maksimal 6 jam. Kita bisa langsung merespon span lapor. Kalau OPD-nya enggak respon cepat ya tanda tanya gitu ya. Ada apa ini? Ada apa kok diam-diam aja gitu. Diam saja. Jadi artinya juga jenengan dengan Ibu Bupati juga tanpa harus menunggu laporan juga turun ke grassroots gitu ya. Turun, ya. Enggak gitu ya, kita tidak akan tahu aslinya yang di bawah seperti apa. Oke. Ini cukup sudah memberikan gambaran bahwa memang ASN itu harus hati-hati. Betul. Karena tadi di awal itu kan kita memang harus sepenuh hati dan profesional dalam melayani gitu, Pak ya. Betul. Jadi artinya ASN itu harus netral. Agar supaya dengan netral itu kita bisa sepenuh hati dalam melayani masyarakat. Tidak ada yang kata orang itu banciladan lah. Apa itu Pak istilahnya? Banciladan ya pilih kasih lah. Itu bahasa apa itu? Bahasa Jawa ya? Sejawa. Saya udah Jawa. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita membedakan masyarakat yang satu dengan yang satunya lah. Semuanya sama lah. Harus kita layani dengan baik. Sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Betul. Ngajar ya fokus ngajar kan gitu. Nah, dalam rangka untuk juga karena sekarang itu dunia digital kan juga cukup masif, Pak. Iya. Ada enggak ini yang terus kemudian untuk mengontrol ASN yang kaitannya dengan digitalisasi mereka untuk berkomen atau karena kadang mohon maaf Pak ya, kadang saya melihat di hati sih, tapi ini juga kok ada yang kadang memosting kemudian pakai ada nada-nada dukungan ke paslon tertentu atau ke caleg tertentu dan seterusnya. Itu gimana? Ada enggak monitor dari kalau itu sementara yang saya tahu tidak bisa ya, karena itu kan banyak medsos yang notabene itu ya kita nggak tahu entah itu ASN atau enggak kan, kita kan dia tidak tahu, baru nanti kalau ada laporan ataupun apa itu sudah tidak wilayah kita ya. Itu sudah tinggi lah kalau itu, karena kan deteksi medsos kan kita kan juga tidak bisa dalam hal ini untuk yang Pemda ya. Nah itu Mas, karena medsos yang mengatasnamakan tidak ASN jelas kita nggak bisa kontrol sampai sekarang. Oke. Ini sudah tidak terasa 30 menit Pak. Ini jenengan tadi katanya sudah mau menghadap Bupati Ibu Bupati juga. Nah sebelum kita closing barangkali ada kata-kata mutiara yang ingin disampaikan pemirsa podcast dan umumnya pada ASN Kabupaten Demak pagi. Ya. Untuk pendengar podcast ini, terutama untuk ASN. Jadi saya harapkan dan saya wajibkan ini betul-betul netralitas harus dijaga betul. Karena dengan netralitas kita bisa melayani masyarakat ini dengan baik. Kemudian yang juga untuk masyarakat, saya pribadi dan juga Pemda Kabupaten Demak, kami butuh masukan panjenengan semua. Segala protes, kritik ataupun apapun silahkan dilayangkan ke channel-kanal kita, portal-portal kita, sehingga kita bisa evaluasi diri dalam hal pelayanan. Karena tanpa adanya protes, tanpa adanya kritik, kita tidak tahu apakah kinerja kita pemerintah itu sudah baik atau tidak. Dengan adanya kritik ataupun respon dari masyarakat, entah itu baik atau buruk, ya itulah yang kita harapkan untuk perbaikan kinerja ke depan untuk pembangunan Demak dan juga pelayanan pada masyarakat yang lebih baik. Oke, terima kasih Pak Ki. Sebelum kita akhiri, barangkali satu kata podcast NU Demak. Podcast NU Demak, yes, ini harus diteruskan karena melalui podcast ini semua yang dibutuhkan masyarakat, saya yakin pasti akan disampaikan melalui podcast NU ini. Ya. Jadi ngomong-ngomong Pak Ki tentunya sebagai sekda sangat mendukung ya podcast NU ini ya. Dukung semua podcast saya dukung. Iya. Ini ngomong-ngomong, ini tadi saya ngomong sebelum sama operator ini, Mas ini
logo NO-nya kurang, nanti saya mintakan Pak Pagi. Iya gitu. Mungkin itu pemirsa podcast NO dimanapun berada. Terima kasih atas waktunya Pagi. Mudah-mudahan channel kita semakin aktif dan semakin bermanfaat untuk umat, khususnya warga Nahdien di Kabupaten Demak dan umumnya masyarakat Indonesia. Demikian kita obrolan santai kita. Mudah-mudahan kita ketemu di acara dengan tema-tema yang lain tentunya, yang paling hot, yang paling aktual tentunya, yang bisa bermanfaat. Akhirul kalam wa wal muwaffiq ila thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.